إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub. Yang pertama yaitu adalah semua hal yang diharamkan bagi orang yang berhadas, yaitu ada 3: sholat, tawaf, kemudian menyentuh mushaf. Yang kedua, al-muksu fil masjid, berdiam diri di masjid, dalam masjid, wa taraddudu fihi, dan bolak-balik dalam masjid li ghairi udzrin, tanpa ada uzur. Ya, kemarin sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, kalau ada uzur maka tidak mengapa. Misalnya dia mimpi basah di dalam masjid kemudian pintunya terkunci, atau kalau keluar nanti terkena mara bahaya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu qiraatul Quran bi qasdil qiraah, yaitu membaca Al-Quran dengan niat untuk membaca. Jadi para fuqaha itu memberikan gambaran, ada orang baca Al-Quran itu niatnya bukan untuk membaca ya. Nah, kalau membaca Al-Quran niatnya untuk membaca, ini orang junub, hukumnya haram ya, berdosanya. Yang ketiga ya, yaitu qiraatul Quran. Qiraatul Quran, yang membaca Al-Quran bagi orang yang junub hukumnya adalah haram ya, hukumnya haram meskipun satu huruf saja ya, meskipun satu huruf ya. Dan nanti kalau misalnya dia belum sempat membaca satu kalimat sempurna jumlah mufidah ya, belum sempat membaca yaitu jumlah mufidah, maka dia berdosa karena telah menyengaja untuk berbuat maksiat. Dia menyengaja untuk baca Al-Quran ya, belum sampai satu kalimat sempurna, dosa tidak? Dosa karena dia telah menyengaja memaksudkan dirinya untuk berbuat maksiat, dan dia telah masuk memulai membaca ya. Mulai apa? Membaca, sudah mau mulai membaca. Kemudian membaca Al-Quran itu bagi orang junub haram. Ini ada beberapa syarat ya, bisa kita tuliskan. Itu tahrumu, haram. Al-qiraah alal junub bisurut ya, dengan beberapa syarat. Nah, yang pertama, syarat pertama ya, yaitu biqasdil qiraah. Ya, dengan maksud membaca Al-Quran, memasukkan tilawah. Jadi orang tadi sudah kita sebutkan, orang baca Al-Quran itu ya, bisa nanti maksudnya untuk membaca atau maksud yang lain ya, atau maksud yang lain. Sehingga kalau dia misalnya tidak memaksudkan untuk membaca, misalnya memaksudkan apa? Enggak masuk membaca, misalnya biqasdi zikir misalnya. Misalnya di sini ada qasdu al-zikr, ya, maksud untuk zikir, atau misalnya yang lain mawaid, atau misalnya kisos. Kan di dalam Al-Quran ada zikir-zikir ya, ada apa? Zikir-zikir ya, ayat itu sebagai zikir. Ada juga ayat itu seperti intinya nasihat.
ada juga kisah-kisah. Nah, kalau dia kemudian misalnya dia duduk gitu kan, orang junub kemudian membaca ayat Al-Qur'an ya, tanpa megang mushaf ya, karena megang mushaf nggak boleh. Dia hanya membaca saja, di dalam Al-Qur'an isinya kisah ya, mengisahkan tentang apa ya, cerita Nabi ya. Ini kalau dia maksudnya kisah ya, tidak memaksudkan membaca, maka tidak haram. Ini tidak haram. Kemudian misalnya lagi adalah dimutlakan, itlak. Itlak itu tidak memaksudkan apa-apa. Jadi para fuqaha itu demikian, ada yang mengatakan dia tidak meniatkan apa-apa, ya, tidak ada memaksudkan apa-apa. Ya, itu di situ maka tidak haram. Ini tidak mengapa ya. Ya, boleh. Ya. Sehingga disyaratkan tadi apa? Harus memaksudkan untuk membaca. Kemudian syarat yang berikutnya, yang kedua ya, haram baca kalau bacaannya ini adalah nafil, yaitu kaunuha, qiraahnya yaitu naflan. Nah, maksudnya bagaimana? Ada namanya qiraah wajib. Kalau qiraahnya wajib itu tidak mengapa. Contohnya qiraah wajib itu faqidu at-tahurain, orang yang tidak menemukan air dan juga tidak menemukan debu, sehingga ini qiraahnya apa? Wajib. Kalau qiraahnya wajib, semisal nanti di sini nanti yang wajib itu untuk apa? Faqidu tahurain. Yaitu qiraah wajib untuk yang membaca Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Ya, dia sholat fardu, baca Fatihahnya wajib. Nah, posisi junub, tidak ada air, tidak ada debu. Nah, dia tidak mengapa. Ya apa? Tidak mengapa. Di sini disebutkan tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya kaunuha, bacaan qiraahnya itu bil lafzi. Ya, dengan lafaz, artinya membacanya itu terucapkan, ya, ada suara yang bisa didengar diri sendiri ya. Ini orang junub ya, kalau seperti itu bacanya maka yaitu apa? Haram. Kalau yang enggak haram apa misalnya keluar dari ini bil qalbi. Nah, bil qalbi. Di batin, orang junub baca Al-Qur'an di batin maka tidak mengapa. Atau misalnya tidak keluar suara, misalnya cuma komat-komit. Ya, bibirnya komat-komit nggak ada suara, itu nggak haram. Yang haram kalau keluar apa? Keluar suara, itu dengan dilafadzkan bisa didengar diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu muslim, mukalaf, kaunuha min muslim, kaunuha min muslim ya, muslim dan mukalaf ya, muslimun mukalafun, sehingga nanti tidak haram kalau misalnya kafir ya, dengan syarat. Terus apa lagi? Sobi, anak kecil, kemudian majnun, gila. Jadi misalnya ada anak kecil itu dia junub, nah dia belum balik tapi junub ya misalnya, maka di sini tidak haram baca karena dia belum mukallaf. Atau orang gila junub ya, ini juga dia tidak haram yaitu membaca. Baik, kemudian itu ada
4 ya syaratnya agar dinyatakan dia itu haram membaca Al-Quran. Baik, kemudian yang berikutnya bahasanya disebutkan tadi membaca Al-Quran ya, qiraah Al-Quran, maka keluar dari ini yang pertama yang bukan Al-Quran yaitu Taurat. Misalnya membaca Taurat, maka tidak haram, orang junub. Kemudian ayat yang setelah dinasakh, bacaannya telah dinasakh, ayat Al-Quran bacaannya telah dinasakh, itu maka tidak haram. Misalnya ayat berisi tentang rajam, ini ayatnya telah dinasakh bacaannya, tapi hukumnya masih ada tentang hukuman rajam, tapi untuk ayatnya sudah dinasakh, sehingga kita tidak menemukan di mushaf nanti ada ayat rajam, dulunya ada, sudah dinasakh yaitu bacaannya. Kemudian nanti kalau misalnya dibaca itu tidak mengapa dalam kondisi junub. Kemudian hadis-hadis qudsi ini juga tidak haram dibaca bagi orang yang junub ya, hadis-hadis apa? Qudsi. Sebagian dalil yang bisa kita sebutkan berkaitan dengan haramnya membaca Al-Quran bagi orang yang junub ya. Ya, diantaranya kita lihatkan di Al-Hadiyah Al-Mardiyah. Yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, la taqra'u al-haidu walal junub syai'an minal Qur'an. Ya, tidak boleh membaca Al-Quran orang yang haid dan junub. Ya. Kemudian riwayat Baihaqi ya, dari Abdullah bin Malik Al-Wafiqi radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi SAW yaitu berkata pada Umar bin Khattab, dia mengatakan idza tawaddatu wa ana junubun akaltu wa syaribtu wala usolli wala aqra'u hatta aktasila. Di situ ada wala usolli wala aqra'u ya, hatta aktasila ya, wa ana junubun tadi ya, ketika junub ya. Kemudian riwayat dari Ali berkaitan dengan orang junub, beliau mengatakan la yaqra'u al-Qur'an wala harfan, tidak boleh membaca Al-Quran meskipun satu huruf. Kemudian juga mengatakan iqra' al-Quran ala kulli halin malam takum junuban, itu bacalah Al-Quran dalam setiap keadaan kecuali dalam keadaan junub. Nah di sini memang hadisnya ini dinyatakan dhaif karena ada sebab salah satu perawinya yaitu Ismail bin Ayas. Akan tapi dikuatkan oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan ya, dari Abdullah bin Salamah. Bisa kita lihat di situ beliau mengatakan dakhaltu ala Ali radhiyallahu anhu ana wa rajulani. Saya masuk menemui Ali radhiyallahu anhu, saya dan dua orang, rajulun minna wa rajulun min Bani Asad Ahsabu. Jadi saya bersama dua orang dari Bani Asad dan dari kaum kami dan dari Bani Asad, yang saya sangka demikian. Fabasahuma Aliun radhiyallahu anhu wajhan. Kemudian Ali mengutus dua orang tadi ke wajhan, yaitu satu tempat atau satu daerah. Ya. Kemudian beliau mengatakan innakuma iljan fa'alija an dinikuma. Kalian berdua itu kuat ya, kuat kerja, punya keterampilan, kekuatan, maka gunakanlah ya untuk apa? Jihadlah, gunakanlah untuk kebaikan agama kalian. Summa qama fadakhala al-mahraj. Kemudian beliau berdiri dan masuk ke tempat buang hajat. Summa kharaja fada'a bima'in. Kemudian keluar dan minta diberikan air. Fa'akhadha minhu hafnatan fatamassaha biha. Kemudian beliau ngambil satu hafnah, satu cakupan tangan, kemudian digunakan untuk membasuh atau mengusap. Tsumma ja'ala yaqra'ul Qur'an. Kemudian membaca Al-Qur'an. Fa ankaru dzalika, maka mereka mengingkarinya. Kemudian beliau mengatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju minal khala fa yuqri'una al-Qur'ana. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar dari tempat buang hajat kemudian membacakan untuk kami Al-Qur'an. Wa yaqulu ma'ana alahma wa lam yakun yahjubuhu au qala yahjizuhu anil Qur'an syai'un laisa al-janabah. Maka
Nabi SAW makan bersama kami, ya makan daging, kan tidak ada yang menghalangi untuk membaca Al-Quran kecuali janabah. Ini hadis riwayat Abu Dawud, kemudian Tirmidzi, ya dinyatakan hasan sahih, juga dari riwayat dari Hakim, kemudian beliau mengatakan isnadnya sahih, disetujui oleh Al-Zahabi. Nah, di sini hadis ini menguatkan hadis sebelumnya yang dinyatakan dhaif. Ya, di sini disebutkan tadi walam yakun yahjubuhu ya, anil Quran syai'un laisal janabah. Ya. Tidak ada yang menghalangi untuk membaca Al-Quran kecuali junub. Artinya kalau hanya hadas kecil ya boleh membaca Al-Quran. Ya, tapi kalau sudah junub itu enggak boleh. Maka terhalangi dari membaca Al-Quran. Terhalangi dari membaca Al-Quran kalau dia junub. Tidak boleh, hukumnya haram. Tapi sudah kita sebutkan syarat-syaratnya tadi, yaitu apa? Haram itu kalau dimaksudkan untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak, berarti tidak dihukumi apa? Haram. Demikian yang bisa kita sampaikan, yaitu kita sudah selesai tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang junub, ya. Yaitu pembahasan kali ini tadi adalah yaitu haramnya membaca Al-Quran bagi orang junub, kemudian syarat-syarat, ya. Syarat-syarat sudah kita tulis, syarat-syarat haramnya membaca Al-Quran bagi orang junub paling tidak kita sebutkan ada 4 syarat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.